Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Video mukbang, podcast, tutorial makeup, gaming, itulah YouTube yang kita lihat dan juga scroll setiap harinya kan? Kita mungkin berpikir kalau udah kenal luar dalam dari aplikasi ini ya. Kalian semua salah sih. Udah penasaran ada apa aja yang gelap-gelap di website ini? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Parody Dumb Ways to Die. Pertama, ada sebuah video YouTube dari tahun 2013 yang judulnya Dumb Ways to Die Parody. Kalau dilihat sekilas, video ini sangat biasa dan ceria gitu kan? Isinya cuma beberapa orang yang pakai kostum, nari-nari, dan seru-seruan ngikutin lagu anak-anak yang lagi viral saat itu. Video ini dibuat oleh seorang aktris bernama Jen Oda bersama suaminya yaitu Vincent Maggio dan juga kedua adiknya. Nah, masalahnya di balik keceriaan video itu, ternyata tersimpan kisah tragis yang nggak kelihatan di kamera loh. Singkat cerita, hubungan Jen dan suaminya Vincent memburuk beberapa tahun setelah video itu dibuat. Mereka berujung bercerai dan Vincent pun dikabarkan sangat sedih dan juga patah hati karena perpisahan itu. Dari situ, dirinya sering terlihat menyendiri, merokok, tapi tidak pernah dianggap berbahaya. Namun, semua berubah pada 25 Februari 2015. Polisi menemukan Jen tewas ditembak Vincent di apartemennya di Beverly Hills, dan setelah itu Vincent menembak dirinya sendiri. Kasus ini dikonfirmasi sebagai murder-suicide, di mana Jen berusia 31 tahun sedangkan Vincent 40 tahun. Yang bikin lebih seram adalah penonton video parodi tadi baru sadar belakangan kalau Vincent sempat pakai topeng Jason Voorhees dari film Friday the 13th, seakan-akan dia tuh bisa menebak masa depan kalau dirinya bakal melakukan pembunuhan tragis ini. Sekarang videonya masih ada di channelnya si Jen ya. Dan setiap kali orang menontonnya yang terlihat bukan lagi parodi konyol, melainkan gambaran terakhir kebersamaan mereka sebelum tragedi mengerikan terjadi. Ledakan Tianjin. YouTube mungkin terkenal sebagai tempat kalian cari bahan ketawa atau penonton cuplikan film doang ya. Tapi aslinya, YouTube juga punya sisi gelap berupa video amatir yang berhasil merekam momen ledakan di Tianjin, Cina pada tanggal 12 Agustus 2015. Sebuah malam yang tenang tiba-tiba berubah menjadi neraka dunia. Sekitar jam 11.30 malam, gudang besar yang suka menyimpan bahan kimia berbahaya seperti natrium cyanida, kalsium karbit, sampai nitroselulusa ini mendadak meledak dan membuat langit sekelilingnya tuh jadi merah, sama kaca mobil dan gedung pun menjadi pecah semua. Tapi itu baru pemanasan ya. 30 detik kemudian, ledakan kedua yang jauh lebih dahsyat tuh menyusul nih teman-teman. Kekuatannya itu dikabarkan setara dengan 21 ton bom TNT loh. Hasilnya, sekitar 173 orang meninggal dunia, ribuan warga mengalami luka-luka, dan hampir semua warga yang tinggal di dekat situ perlu dievakuasi. Nah, masalahnya ledakan ini tuh menciptakan bola api raksasa yang menerangi langit malam, dan gelombang kejutnya itu meratakan semua yang ada di sekitarnya. Wow! Oh! What the? No! Gedung-gedung tuh hancur, mobil-mobil terpental seperti mainan, dan kaca jendela pada dibuat pecah berkilo-kilometer jauhnya. Saksi mata aja pada bilang kalau suasana ini persis seperti di film kiamat. Tapi apa sih penyebabnya? Nah, ternyata ini adalah bom waktu yang tercipta dari keteledoran. Di dalam gudang itu ada sebuah kontainer berisi bahan kimia yang gampang terbakar, yang dimana nih jika dibiarkan sampai terlalu panas, maka akhirnya akan menyala sendiri. Kacaunya, gudang ini lokasinya tuh deket banget ya sama perumahan warga, namun yang paling bikin sedih adalah kisah para pahlawan di malam itu. Para pemadam kebakaran di sana langsung datang ke lokasi untuk memadamkan apinya ya teman-teman. Tapi mereka nggak tahu bahaya apa yang sebenarnya menanti. Banyak dari mereka yang jadi korban ledakan susulan. Total dari 173 orang yang tewas, 104 diantaranya itu adalah pemadam kebakaran. Ya, bayangin aja, mereka berlari menuju bahaya di saat semua orang lari menjauh. Bencana ini jelas jadi tamparan keras ya untuk pemerintah Cina. Penyelidikan besar-besaran pun diluncurkan, di mana setelahnya banyak eksekutif perusahaan dan juga pejabat yang berujung tertangkap karena korupsi dan juga kelalaian. Dan setelah itu, aturan keamanan industri di seluruh negeri pun langsung dirombak total. Little Miss Kid.
Zaman sekarang, kalau konten kreator merayakan subscriber baru, biasanya angkanya tuh udah jutaan kan? Tapi coba kita balik lagi ke era awal YouTube atau tepatnya di tahun 2007 ya. Di masa itu dapat 5 subscriber aja udah jadi pencapaian besar loh. Dan disinilah cerita kita dimulai. Ada seorang cewek dari Inggris bernama Anne Katarik di YouTube, nama dia adalah Little Miss Kit. Channelnya tuh simple banget ya, dimana isinya itu cuma video-video vlog ringan dan juga konyol. Nah, pada tanggal 29 Oktober tahun 2007, Anne upload video dengan judul OMG 5 Subscribers. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! I've got 5 subscribers! Oh my god. 5 subscribers! That's... Yes! Oh, that's so amazing. It's like 5 subscribers is such a huge milestone on YouTube. And I've made it! Di video itu, dia merayakan pencapaiannya dengan gaya yang sengaja dibuat lebay dan juga heboh, yang tujuannya tuh jelas ya, untuk lucu-lucuan. Tapi nyatanya, nggak semua orang ngerti ya kalau ini tuh cuma bercanda. Komentar-komentar jahat mulai membanjiri videonya. Mereka tuh ngejek penampilan Anne, kritik suaranya, dan mempertanyakan kenapa dia merayakan hal sepele seperti itu. Beberapa bahkan tega nulis pesan yang nyuruh dia untuk bunuh diri. Video yang tadinya cuma untuk seneng-seneng, berubah jadi ajang bully massal. Bener-bener tega banget kan? Hebatnya, Anne tuh nggak langsung hilang loh. Dia tetap upload video-video lain dengan gayanya yang ceria itu ya. Namun di bulan Desember tahun 2007, dia sempat bikin video berjudul Power of Words, yang isinya tuh tanggapan untuk YouTuber bernama Kali, dan ngingetin kalau kalimat yang kalian ucapkan itu sebenarnya bisa powerful banget untuk ngasih pengaruh ke hidup seseorang. Bahkan di video ini, dia juga berusaha ngasih saran ke orang-orang sekaligus menceritakan pengalamannya sendiri. Trust me, that starts to make the words lose their power. Just that silly voice. Don't give up your day job. Don't give up your day job. And then as you're doing it, okay, as you're saying that, don't give up your day job. Don't give up your day job. Also, hold your 2 fingers together as you did previously. And what you'll find happens is the good feelings that you had from the good comments start to replace the bad feelings that you had from those bad comments. So, you know, and it works for me. As I say, I've done it when people say nasty things, and, you know, I've had hate comments on YouTube, and people shout at me and laugh at me on the street for being fat, and, you know, and I've had it all my life, and, you know, those comments do hurt when they originally happen, but using this technique, it helps, and, you know, you can actually lessen the effect of them. So now when I think about some of those comments, and especially the more hurtful ones, they don't hurt as much. And, you know, and if you ever do get to a situation where, you know, you are feeling down, use that same technique. Just hold those 2 fingers together and remember the good feelings from the good comments. Sayangnya, video itu ternyata adalah salah satu bentuk cari bantuan yang tidak disadari oleh banyak orang. Karena di tanggal 13 Maret tahun 2008, Anne terlalu depresi sehingga berujung mengambil nyawanya sendiri. Seminggu kemudian, orang tuanya mengkonfirmasi kabar duka itu di bagian About channel YouTube-nya, di tempat yang sama di mana Anne pernah dengan bangga merayakan 5 subscribernya. Sampai hari ini, channel Little Miss Kit masih ada ya. Semua videonya, termasuk video perayaan 5 subscriber itu, masih bisa ditonton. Tapi, jelas rasanya tuh udah berbeda ya. Video yang dulunya cuma momen kebahagiaan kecil, sekarang jadi pengingat tragis dari cerita yang tidak pernah kita duga. Ironisnya, setelah kematiannya nih, channelnya sekarang punya lebih dari 100.000 subscriber. Angka yang mungkin gak pernah terbayangkan ya oleh si Anne. Channel itu kini jadi monumen digital ya, pengingat tentang seorang perempuan ceria dan juga kekuatan kata-kata yang bisa sungguh membangun atau menghancurkan. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! I've got 5 subscribers! Mei. Berikutnya datang dari sebuah channel YouTube yang isinya kebanyakan tentang anjing. Sebelum dihapus YouTube, channel ini punya lebih dari 240 video. Semua tuh fokusnya ke anjing. Tapi bukan anjing yang lagi main lempar bola ya, melainkan video anjing yang aneh, gak nyaman, dan bakal menjurus ke arah seksual. Judul-judulnya pun sama-sama bikin resah. Aneh-aneh gitu deh intinya. Udah gitu, thumbnailnya aja kelihatan jelas ya kalau anjing-anjing itu berada dalam posisi yang gak nyaman. Dan saat video ini tonton, lebih parah lagi.
Berulang kali pemilik akun suka merekam beberapa bagian pribadi anjing dan kadang nih bahkan menyentuhnya juga. Ih, dan tahu gak sih apa yang paling gila? Channel ini tuh punya jutaan views dan juga komunitas penonton yang setia. Komentar-komentarnya bukan cuma sekedar nonton ya, tapi juga request dan ngasih ide-ide yang lebih gila lagi. Mereka itu ibaratnya secara terbuka mendukung eksploitasi ini teman-teman. Dan tepat saat channel ini mulai diselidiki, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba nih, ratusan video itu hilang dalam semalam. Semuanya di private. Kayak pelaku kejahatan yang lagi hapus jejak gitu deh ya intinya. Nah, ternyata si kreatornya sendiri ngeluh di salah satu videonya yang tersisa, yaitu no ads, yellow, and restricted. Ya, itu artinya YouTube udah ngecap kontennya ini kalau nggak layak dapat iklan dan juga memotong sumber uangnya ya. Aku kira ceritanya bakal selesai sampai situ. Tapi ternyata enggak dong. Si kreator ini buka cabang baru ya guys, ternyata. Di salah satu playlist yang disembunyikan, ditemukan channel lain bernama Cut Up Q. Kalian tahu nggak isinya apa? Hampir identik. Tapi kali ini targetnya tuh kucing. Gaya videonya sama ya, settingnya juga sama. Bahkan anjing-anjing dari channel Mimi sebelumnya itu kadang muncul jadi bintang tamu. Jelas ini orang yang sama. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan serta bikin marahnya. Channel baru ini, si Katupyu ini, aktif nayangin iklan coba. Channel ini dimonetisasi guys. Coba bayangin deh prosesnya. Ada seorang karyawan YouTube yang tugasnya mereview channel ini secara manual nih. Terus dia literally ngeliat thumbnail, judul, dan video eksploitasi hewan ini. Terus berpikir, yep, ini aman untuk dipasang iklan. Gila kan? Sistemnya sih udah gagal total ya. Si kreator tetap melanjutkan aksinya tanpa konsekuensi. Ibaratnya dia cuma ganti rasa dari anjing ke kucing aja. Dan ini bukan cuma soal 2 channel ya. Kalau kita lihat rekomendasi video dari channel ini, muncul lebih banyak lagi channel-channel sejenisnya deh. Pertanyaan terbesarnya sekarang gini deh, dari mana sih para penonton ini datang? Apakah video-video ini disebar di komunitas online yang tersembunyi? Atau apakah channel YouTube ini cuma pintu gerbang ke sesuatu yang jauh lebih parah di platform lain macam Telegram? Ini jelas menjadikan pengingat untuk kita semua ya, bahwa di balik video-video hewan yang kita tonton itu, bisa jadi ada sisi gelap yang benar-benar mengerikan. Selalu waspada dan juga jangan ragu untuk report konten-konten yang terasa salah ya teman-teman. Dan kalau teman-teman nemu channel sejenis yang sakit begini, jangan ragu komen di bawah biar kita report sama-sama ya. Oke teman-teman? Anna Matskovich. YouTube itu jelas selalu tempat di mana kita bisa nemu berbagai macam cerita ya. Tapi sesekali kita bakal nemu channel yang bukan cuma aneh, tapi juga bisa bikin merinding serta penuh tanda tanya. Salah satunya adalah channel milik Anna Matskovich atau yang lebih dikenal dengan nama RevBatch. Jadi sejak pertama kali muncul di tahun 2008, video-video Anna tuh udah aneh, direkam seadanya, tanpa editan, dan seringkali dengan nada bicara yang panik gitu ya. Dia ngomongnya juga campur-campur antara bahasa Rusia dan Inggris, yang mana bikin aku yang nonton sih susah banget ya untuk ngerti apa maksudnya. Tapi ya, kalau kita perhatiin baik-baik, ada satu pesan yang terus berulang di tengah kekacauan itu, di mana dia tuh merasa sedang diawasi, diikuti, dan juga dibius. Dia percaya kalau dirinya tuh jadi target pemerintah Rusia. Namun, selain omongannya yang makin panik, ada satu hal lagi nih yang aneh, yaitu tariannya. Di banyak videonya, Anna tuh suka banget ya tiba-tiba nari tanpa musik dan juga tanpa konteks di tempat-tempat random gitu. Contohnya nih seperti di hutan atau di pinggir jalan bersalju. Lalu bahkan nih di salah satu videonya, kita bahkan bisa dengar ada suara tembakan dari kejauhan. Misteri ini pun jadi semakin dalam saat kita menemukan fakta lainnya. Tepat di tahun 2008 saat channel RevBatch ini muncul, seorang penari ballroom profesional bernama Anna Matskovich ini tiba-tiba menghilang dari dunia kompetisi dan site internasional. Aku nggak bisa yakin 100% ya mereka ini orang yang sama, tapi nama, lokasi, dan obsesinya pada tarian semuanya tuh cocok nggak sih? Nah, kalau benar mereka ini adalah orang yang sama, mungkin nih ya, tarian-tarian aneh di video itu bukanlah gerakan-gerakan acak nggak sih? Mungkin itu adalah sisa-sisa dari kehidupan masa lalunya yang nggak bisa dia lupakan ya.
Nah, seiringnya waktu, channelnya pun jadi makin ekstrim. Kadang dalam sehari dia bisa upload puluhan video pendek yang makin gak jelas. Suaminya, yaitu Maximov, juga punya cerita versinya sendiri nih. Menurut Maximov, istrinya itu pernah ditangkap oleh pemerintah Rusia dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa secara paksa. Tujuannya untuk membungkamnya. Di dalam sana, Anna diduga diberi obat-obatan psikotropika dosis tinggi. Deskripsi di salah satu video bahkan menceritakan secara detail penderitaan si Anna, mulai dari dilarang bergerak, gak dikasih kacamata padahal -8, sampai disuntik obat penenang secara paksa. Klaim ini emang kedengarannya gila sih, tapi ingat ya, ini tuh ada dasar sejarahnya. Di era Uni Soviet, psikiatri itu sering dijadikan senjata untuk membungkam para pembangkang. Mereka didiagnosis dengan penyakit jiwa palsu, lalu dikurung dan juga disiksa di rumah sakitnya. Sering kan kalian lihat ini di film-film? Nah, praktik ini kabarnya mulai muncul lagi ya di zaman Rusia modern. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi pada Anna? Apakah dia korban konspirasi pemerintah? Atau dia menderita penyakit mental yang parah? Atau bahkan ini cuma delusi bersama antara dia dan juga suaminya? Namun, sayangnya hingga saat ini nggak ada yang tahu secara pasti. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.